Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sairil asmi was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 116 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa yang syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat yang sangat jauh. Nah, berarti orang yang syirik ini tersesat yang sangat jauh. Syirik musyrik ya sama. Nah, orang yang menduakan lawan Allah, seorang ada Allah, itu syirik musyrik. Tapi yang kita takutannya ini adalah syirik khafi. Syirik khafi wal khafi. Kalau syirik jali, syirik gana, kawah aja kita melewati. Syirik jali, syirik gana itu kan seperti menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah matahari dan sebagainya. Itu syirik jali, kawah aja kita kadang mau umpati. Tapi yang dikhawatirkan adalah syirik khafi wal khafi, syirik halus yang sangat halus. Kan Allah Ta'ala ini yang maha pelik, yang maha halus. Saking halusnya kada kelihatan. Makanya talanggar syirik. Supaya jangan syirik, khuruji ka angkapi hilakana, keluar engkau nang rasa daripada rasa wujud engkau. Wujud kajan bunajim, layuka sirujan bun. Wujudmu, nah sudah dibadakan oleh Rasulullah. Wujudmu dosa-dosa yang sangat besar jikalau kamu merasa bisi wujud. Melainkan orang yang mengetahui dengan hakikat diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas akuan, makanya disuruh wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzii la yamut. Serahkan dirimu, diri yang mana yang hidup. Merasa hidup kita padahal mati. Karena ada empat, nah, di dalam diri kita ini empat: jasmani, rohani, nurani, dan rabbani. Rabbani, nurani, rohani, jasmani. Nah, berbulik pulang jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi sebelum adanya jasmani, rohani. Sebelum adanya rohani, nurani, Nur Muhammad. Sebelum adanya Nur Muhammad, rabbani. Rabbani hendak menyatakan wujudnya, hendak menyatakan dirinya, hendak menyatakan sifatnya kepada nurani, Nur Muhammad. Begitu juga nurani hendak menyatakan sifatnya kepada rohani, dan rohani menyatakan kelakuannya kepada jasmani. Nah, jadi empat. Makanya tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi sara ruhi, tujibul ruhi siru nuru, tujibul nuru siru anail ana. Hancurkan jasmani, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan roh. Hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Panah Nur Muhammad kembali kepada zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Apa yang dihancurkan? Dihancurkan ini pengertian supaya lakas paham. Kayak Pak, dibuka maksudnya.
dikuyak, dikupas. Anak mengetahui si Rabbani lawan Tuhan tadi, dikupas, dikuyak, dikuliti jasmani, kelihatan hati. Dikuyak, dikuliti hati, kelihatan rohani. Dikuyak, dikuliti rohani, ada nurani, Nur Muhammad. Nampaklah sudah zat Allah Ta'ala kepada sifat Nur Muhammad. Nah jadi jasmani, rohani, nurani, Rabbani. Rabbani, nurani, rohani, jasmani. Kalau Rabbani hendak menyatakan dirinya kepada nurani, ya Nur Muhammad. Nur Muhammad menyatakan dirinya kepada rohani. Nah, ambil sebiji aja lagi. Lah, roh. Batang tubuh jasmani. Nah. Jadi yang tiga tadi satu. Jasmani ini satu, yang tiga tadi kan Rabbani, nurani, rohani, jadi satu. Jasmani satu, jadi dua aja lagi, jasmani dan rohani. Rohani itu ya Muhammad. Nah, kalau jasmani umat. Kalau membuka daripada rohani itu Nur Muhammad, itu zat Allah, berarti batang tubuh hamba Allah. Nah, jadi dua aja lagi, roh dan jasad. Kalau mengambil roh ini Allah, berarti batang tubuh hamba. Jadi hamba Allah. Kalau roh itu mengambil daripada Muhammad, berarti batang tubuh umat. Jadi umat Muhammad. Nah, jadi hamba, ya batang tubuh Allah yang tiga tadi, Rabbani, nurani, rohani. Jadi dua aja lagi. Nah, hamba kenyataan Allah, umat kenyataan Muhammad. Nah, jadi jasmani, rohani, nurani, Rabbani. Rabbani itu kan zat, bersifat kepada nur, bersifat kepada roh, berdampak kepada jasmani, bakalakuan. Sama jakanya ibaratnya itu empat juga lah. Koyak kerungkung nyiur, ada nyiur. Nyiur di parut ada santan, santan di jarang ada minyak. Sama kapas, kapas ditenun menjadi kain, kapas ditenun menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju, baju dilepas menjadi kembali kepada kain, kain dilepas kembali kepada benang, benang dilepas kembali menjadi kapas. Berarti jika ibaratnya bahasa paham tuh, jasmani ini kapasnya, sedangkan rohani itu benangnya, sedangkan nurani, Nur Muhammad itu kainnya, sedangkan Rabbani, nah di situ tak, di situ nang baju, baju siapa? Baju Allah Ta'ala. Jadi bolak balik aja tak. Kalau dibulak balik pulang lah. Rabbani kapas, kemudian nurani benang, kemudian rohani kain, kemudian jasmani baju. Dibulak balik aja, sama aja ya, satu juga. Tapi jangan merasa memiliki. Kalau kita ampun merasa diri kita yang syirik tadi. Nah, karena syirik tidak akan dapat diampuni. Nangaran syirik ini, sembahyang bilanya kita syirik, bila beramal syirik, berarti syirik terus. Tapi kalau nya sudah tahu ilmunya, diam aja lagi. Nang beramal siapa? Lillahi ta'ala. Nang beramal lillahi ta'ala. Nang melihat lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kita. Jadi pulang di atas zat, sifat, asma, af'al. Nah itu pulang zat, ya Rabbani tadi zat, sifat itu nurani, asma itu roh, af'al pakalakuan. Kalau batang tubuh ini kelihatan jalan, Tuhan bernampak, bernyata. Walaupun Allah Ta'ala dianggap tiada, kalau dilihat pada pandangan mata, namun nyata. Dilihat pada pandangan mata tiada Allah, tapi nyata. Nyatanya ini nang iyanya, bukan mencari laisanya. Kalau mencari laisa sampai seumur hidup kalau tidak pernah laisa. Allah Ta'ala itu bujur aja laisa. Kami sendiri syai'un wa wasamul bazir, kada umpamanya. Tapi kita jangan mencari laisanya, karena kawa cari yang nyatanya. Nah, si laisa di mana banyata? Kepada jasmani langsung ada kawa. Si laisa Rabbani banyata kepada nurani, Nur Muhammad. Nur Muhammad banyata kepada rohani, rohani banyata kepada batang tubuh. Nah,
Jakanya Rabbani nang laisa tadi banyak langsung ke awak, mungkin awak tidak akan bisa menabung, hancur. Karena melalui proses dengan Nur Muhammad, melalui proses dengan rohani, melalui proses ditiupkannya roh pada batang tubuh. Wa nafakhtu fihi min ruhi Adam. Allah tiupkan roh pada Adam. Siapa yang salat jasmani bujur. Tapi mun kada rohani kada kawa. Siapa yang salat rohani bujur. Tapi bilanya tanpa Nur Muhammad kada kawa. Siapa yang salat Nur Muhammad bujur. Tetapi tanpa Rabbani tidak bisa. Nah, jadi sabarataan kada ada nang tingginya. Kalau umpamanya di Nur Muhammad jar belum bujur. Tapi pulang mun kada da Rabbani kada kawa bujur. Tapi amun kada da rohani mun kada jismani, berarti empat ini tidak akan terpisah, selalu seiring bersamaan. Jasmani, rohani, nurani dan Rabbani. Ambil sebiji Rabbani, nurani, rohani itu ambil sebiji roh. Jasmani batang tubuh. Jadi batang tubuh aja lagi lawan rohani. Jadi rohani ini di mana kenampakannya? Nang nampak nih. Nampaknya rohani nah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Aku kenyataan Allah, aku kenyataan Allah. Ujar sirah. Kemana bakal kelakuan? Fi'il apal kelakuan. Nah. Jadi syariat dan hakikatnya lagi. Syariat batang tubuh, hakikat rohani. Wa syariatu bila hakikatin atiratun wal hakikatu bila syariatin batil. Orang yang melulu menuntut ilmu fikih, ilmu syariat tanpa bertasawuf hakikat, hampa. Orang yang melulu menuntut ilmu tasawuf, ilmu hakikat tapi tidak bersyariat dan kada berfikih, gumpa, jindik, penyelewengan di dalam agama. Jadi tahu empat sabaritan sama yang salah tahu empat jasmaninya, rohaninya, Nur Muhammadnya, jat wajibal wujud Allah Ta'alanya, tahu empat bertanah. Iya, di dalam kita menakib sesaman tuh, sesaman itu wali Allah, orang yang selalu zikrullah dan orang yang ahli syariat, tarikat, hakikat, marifat. Nah, jadi ini makam bukan para wali, kada menjadi wali, tapi makam ilmu wali yang kita ambil. Jadi para wali kan tidak mati. Makanya itu kita tujuan daripada berziarah itu banyak mudah-mudahan kan ilmu wali tampias lawan kita. Karena ujar Rasulullah, man zaral ulama faka'anna zaral anbiya. Barang siapa menziarahi para wali-waliku, baik yang hidup atau yang sudah wafat, berarti sama menziarahi aku juga. Ayo, berziarah berarti kan berumrah. Menziarahi baginda Rasul berarti berumrah. Karena kawannya berumrah berarti menjadi para wali-wali yang sudah wafat atau yang masih hidup. Sama. Kenapa jadi sama? Karena kita mengambil pada hakikatnya rohani daripada wali itu roh Muhammad. Nah jadi disitulah kan ujar baginda Rasul, ana minurilah wal mu'minuna minni. Aku daripada nur Allah, orang mukmin seluruh alam dari sini daripada nurku. Aku daripada roh Allah aja Nabi kita, orang mukmin seluruh alam ini daripada rohku. Berarti roh kita ini, roh para wali pun, roh siapapun, roh yang ada di dunia daripada roh Muhammad. Roh Muhammad daripada roh latif patur rabbani. Roh jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Jadi nyaman. Jadi dengan orang sudah ma'rifat, orang yang sudah ma'rifat lah bujur. Fikih syariat bujur, tasawuf bujur. Ujar orang fikih itu ujar kalau di dalam fikih, kalau salatnya harus kana ajar Fatihah makharatnya harus pas, bujur di dalam fikih. Tapi kalau di dalam hakikat, di dalam tasawuf, yang penting etikat, makna, tujuannya kepada Allah, biar pasti bacaan. Tapi hatinya kada kepada Allah, kada merasakan lil hadirnya Allah Ta'ala. Kemana mah ya bang? Nah, fikih bujur, tasawuf juga bujur. Tapi disitulah kemampuan kita. Kan kadang-kadang dengar manusia banyak, kadang-kadang sen ada juga sen karena gigi rungkang, gigi rumpungan karena kalau gue nyebat sen bangin nih ya, sen ayo kau lah dibahas. Nah kayak orang pilat ara kau lah. Nah kada kawa, ayo karena kita sangka baik kepada Allah kan bayari mengaji sudah mengaji. Tapi kan dengar batua ilat karas gigi kededaan lagi kan tapi karena lagi.
Tapi nya etikat salat tuh tahu ilmunya, tahu hakikatnya. Nah, ini bandingkan nih, nah, nya kada menyalahkan bujur aja, pikir bujur, tasawuf bujur. Tapi kita renungkan, jangan irinnya, jangan baik kok kayak ini jangan. Amun kita tuh anak menganakan kada kawa, karena sebatas itulah ucapan yang diberikan Allah kepada kita. Ada nang kandal sen, ada nang sat kan lain. Kasih itu bang kita sudah lawan Allah Ta'ala. Kira-kira Allah Ta'ala kada sarik, Allah itu Rahman dan Rahim. Nah itulah bujur. Makanya dia tidak akan pikir, dia tidak akan tauhid, dia tidak akan tasawuf. Nah, amun kita cuma duduk di pikir aja, sabartan kada nang kananya menyebut pati cuma Rasulullah aja. Nah, ayo. Karena kawala. Nah, di sini kalau kita pikirkan, contoh ini karena sedikit luput jarang membahas taros. Nah kayak ini contohnya. Umpamanya, ini contoh perumpamaan. Orang MTQ si A lawan si B ditanding. Manang si B kalau kare. Nah, jadi takipai si A. Lalu si B ini pulang si C. Nah, jadi takipai pulang si B. Salah lah. Si C pulang lah. Nah, kemudian datang pulang si D. Bertanding dengan si Cin tadi, tak gugur pulang si D mana pulang, nang mana sampai akhir zaman kadeda keputusannya. Nah di situ kalau kita pikirkan, jangan juga semantan aku jar, kada bisa membaca Al-Quran, kada belajar lagi, jangan. Kan bahari belajar tapi ini Tuhan kada ada larangan, kada terlambat anak belajar mengaji banyak. Bila ada tika Al-Quran, ketengi pian. Bilanya asa sopan suruh ke rumah gurunya. Nah kan belajar alifan ikrar bapak. Bahari itu lawan nang manyabdi sabdinya, lawan mahijanya, wah ini kada dakla. Nah kayak wassalamu tuh nah, wah manyabdi sin datas wasin datas salam datas la mim depanmu. Bila wassalamu tuh pin bermakanan ulati bahari. Nah bagaimana ulati itu supaya lanteh ya, kokoleh supaya bauleh. Nah itu nyada aja. Lakatan supaya berikit. Nah jadi bahari di serba hijau ini bisa banyak kan serba hijau. Kami bismillahirrahmanirrahim tanah. Ba manyabdisin bahwa habis. Mim manyabdilan bahwa mil. Lam datasla. Ha manyabdil bahwa hir. Ramatiha datasra. Mim datasma. Mim datasma. Nun manyabdira bahwa nir. Nah ra datasra. Nirrah. Nirrah. Ha mem. Nah kayak itu bahari. Wah ini kada lagi meja. Bisa ngalih wah ini meja. Menurut orang bahari bisa mehijabian. Bahari sabdu. Nah, alif menyabdilam. Nah, menyabdi, sabdi, sabdu. Wah ini tasdid lah. Dahulu ramatik, wah ini semurat sampai karunitan. Nah, disitu. Bahari mengaji, umpamanya sudah alif, bata. Bahari itu lagi karena alif, bata, jun ke sungai ya. Mau turut kekanakan bahari. Jadi sudahnya mengaji alifan, sudahnya mengaji Al-Quran. Kasih tebang sudahnya. Toh sudahnya kada kawajib mengenang-enangkan kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa yang salat, kamu atau Allah? Kalau nya kamu, ini dalilnya. Rancak membicarakan. Surah Al-Maun ayat 4 ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim. Celaka bagi mereka yang salat. Mereka bilanya salat celaka. Paseh bangnya kayak apa? Bilanya paseh, bilanya marsainya celaka. Nah, pasih inyajirnya anang salat ini akimis salat ali jikri, diri yang salat diri Allah berjelaka. Kalau nya hakikat tuh, kalau syariat tuh, kalau Fatihah mulai alhamdulillah amin sampai walaupun amin itu bacaan. Kalau orang hakikat Fatihah itu sudah ada pada diri, ada pecahannya. Nah ini Fatihah pada dirinya sudah tahu 4, itu kan bacaan bujur. Kalau orang hakikat jangan ibaratnya bahasa kasar tuh wajib tahu Fatihah pada diri. Mau ini kan kalau anak babahasan tuh kadang-kadang itu kadang-kadang aja. Andi kapan kayak bakananya. Nah, jangan kita memandang orang kadang-kadang mungkin inya ikas sampai di situlah pemahamannya. Sampai di tak kan lain-lain. Sat jadinya nah. Jadi lain-lain. Jadi di situ ibaratnya itu Allah Ta'ala aja nya. Busiainya rampi par Allah Ta'ala. Lu nya Allah Ta'ala kada nun kayak ini bang. Ayo.
Mun menurut ulun Allah Ta'ala itu karena kejam jin Rahman dan Rahim. Kita sudah menyerahkan dengan Allah Ta'ala. Nah, jangan ibarat itu kayak ini. Ini kuitan menjulungi anak bemodal belima berjualan. Jadi nang bertiga ini berhasil. Nang berdua ini kada berhasil. Sudah inya susah payah berjajak barang dagangan. Nah, menjajakan barang dagangan. Ternyata inya kada pol kulihan duit. Ulun bahaya ulun maisa ini bang. Nya sudah menyerah sudah. Sama ini tadi. Ulun ya Allah ikas kemampuan ulun ini aja nah. Ulun membaca Fatihah ini anaknya pengong kana gimana kayak ini bang sudah ketentuannya ya. Nah jadi ulun rasa Allah itu marah dan rahim. Mun yang dipikir itu ditajwid harus kana ini itu bujur aja. Men bertumpu nak itu semuanya orang kada dan kalangger ke masjidnya. Nah ini makanya kalau diadakan astagfirullahaladzim istighfar. Nah, jadi di situ memainakannya bukan artinya meremehkan kada, jangan salah tanggap. Malah makin artinya karena aksara makin bagus, bertasawuf pulang. Orang bertasawufnya kada tapi karena umpamanya tapi jirnya aku yakin dengan Allah Ta'ala hadir Allah Ta'ala pada hatiku. Nang lil hadirnya Allah Ta'ala pada diri kita tuh nang iyanya kalau orang tasawuf. Kalau orang pikir itu mengandalkan pasihnya. Inya pasih kita pikirkan. Tapinya syirik bagaimana hukumnya? Ini dalilnya. La yasiu salata illa bima'rifatillah. Tidak sah salat siapapun. Nah, kecuali dia ma'rifat kepada Allah. Nah, dia kenal dengan Allah Ta'ala. Masalah bacaan, inya mengakui ya Allah, ulun sebatas ini mau apa? Nah, di sini pikir bujur, tasawuf bujur. Jangan saling menyambat. Nah, di sini. Jadi bunyinya pasti bacaan itu bagus lagi, itu istimewa. Tapi kadang-kadang kita kada sempurna. Makanya manusia itu tempat salah dan hilap. Bilanya pian salah pian. Kan wail tadi, fawailul lil musallin. Nah, tambah salin hilap kalau nang kada salah nang kada hilap itu, nang salat itu akimis salata li dzikri. Diri yang salat untuk mengingat aku. Nang mengingat aku ya Tuhan. Kalau di dalam fikih sembahyang bujur fikih. Kalau di dalam tauhid menyatakan adanya Allah. Kalau di dalam tasawuf nyata wujud Allah. Yang mana bujur? Ketiganya bujur. Tapinya paham. Ini pak fikih kayak ini, pak tauhid kayak ini, pak tasawuf kayak ini. Tapi fikih sempurnakan kepada tauhid, sempurnakan kepada tasawuf. Nah, jadi di situ. Jadi kita kan ada bisi ilmu juga. Cuma jakannya ibaratnya itu meyakini artinya nang Rahman dan Rahim Allah Ta'ala tadi. Kan besar pengampunan sidin, asal jangan syirik. Dosa kita sebesar lautan, seisi dunia, sebesar langit, tapi besar lagi pengampunan Allah. Tapi jangan syirik. Syirik ini yang seorang nang merasa bamal tuh syirik. Seorang nang merasa berzikir syirik. Firnya kita nang berzikir apa hukumnya? Haram. Kalau jadi tuh Abulong, Hamid Abulong, biar samalaman suntuk berzikir, mun kita merasa berzikir. Karena tahu makna dan hakikat zikir, maka bertambah haramnya, bertambah syiriknya. Karena kau menyatakan nang la ilaha illallah. Kalau bacanya la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud Allah. Ambil di makna la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah, aku kenyataan wujud Allah. Kenyataan bukan jadi Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala menyatakan, menampakkan diri wujudnya kepada sifat manusia. Tapi pulang dipilih. Kalau pangparnya mentang-mentang Allah Ta'ala di sini lalu menyuntang sandal orang. Allah Ta'ala sugih kada mau menyuntang sandal. Tandi kejuna kekurang sandal. Kan di situ ma'asabaka min hasanatin pamin Allah wa ma'asabaka min sayyatin pamin nafsik. Katakanlah anugerah dari Allah yang baik-baik, amal ibadah dari Allah, tapi kejahatan nafsu kamu sendiri. Nah itu. Jadi memang kalau min indillah, tapi oh ini neraka, ini surga, ini dingin, ini panas. Kita punya otak, punya akal, disuruh memilih. Jangan dituduh Allah Ta'ala. Nah, jadi di situ kawaja kita merenungi oh kayak ini, jadi memainkan. Nah jadi disinilah yang penting jangan syirik, jangan kita nang berzikir. Siapa nang berzikir?
afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal nang berzikir itu fa'lam annahu, kataku ya Tuhan nang berzikir itu aku nang mengata. Lalu kalamku nang berlaku bukan kalam ikam. Lihat sifat 20. Nah makanya bilanya kita mengerti dengan sifat 20, nyaman memainkan kata tasawuf. Asal maunya kata tasawuf, jangan duduk di tauhid aja. Masukkan sedikit kepada dunia tasawuf, karena beda sedikit. Tauhid kada salah bujur. Kan jakanya ibaratnya tauhid itu kita berjalan dijalankan Allah. Kita malah dilihat karena berarti masih dua. Karena kita berjalan dijalankan Allah, dua. Berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah, dua. Kalau tasawuf itu ilmunya, dengannya kita buang. Berjalan hakikatnya Allah, melihat hakikatnya Allah, tapi jangan sambat. Nah ini kan beda. Tauhid bujur, tasawuf bujur, cuma sempurnakan. Sama kita lagi kekanakan. Lagi kekanakan kita menyubarang sungai, menyubarang kartak. Mama manonton, kuitan manonton. Nah diiritnya. Tapi kalau sudah ganal, berjalan sendirinya. Nah itu. Kalau tauhid berjalan dengan Allah, dengan itu berarti dua. Kalau tasawuf berjalan sendirinya, sendirinya itu satu, berdiri, diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala, bakalam kepada mulutnya, bakudrat kepada kakinya. Tuhan tadi bersifat basar, sifat basarnya kepada mata, sifat samanya kepada telinga. Jadi sifat 20 itu kada kemana-mana. Nih ke sini seberatan, boleh wujud kidam baka sampai mutakalimun. Nih di sini seberatan. Karena kemana lagi sifat Allah Ta'ala nggak ke sini. Nah kenyataannya cuma dibedakan tadi, nang mana nang artinya hamba, nang mana Allah. Kan tadi bilanya mengambil daripada di dalam Allah, berarti hamba Allah. Bilanya mengambil daripada Muhammad di dalam, berarti umat Muhammad. Nah di situ tadi nang masalah jasmani, rohani, nurani, rabbani. Rabbani, nurani, rohani, jasmani. Jadi inilah 4 unsur nang pada diri kita. Bila nyanyinya bulik, kada berpisah, inya selalu bersama selama-lamanya. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rasulullah. Allahumma jalna